Yo, balik lagi sama gue Taka Velozes di Tepos. Dan kali ini kita masuk ke episode ke-7. Di episode ke-7 ini gue bakal nemenin lu kurang lebih selama 15 menit. Dan kalau misalnya lebih bagus sih. Kalau misalnya lebih malah syukur sih. So, chill while listening this podcast. Here you go. Here you go. BTW ini gue tadi barusan habis mandi, terus bikin kopi, terus kepikiran buat bikin podcast. Sebenarnya ini kan BTW ini kan sekarang jam 3 sore. Sebenarnya tuh gue mau bikin podcast semalam, cuma semalam ketiduran kan. Terus jadinya bikin sekarang deh. Dan ini podcast bakal gue naikin nanti malam. Ini sekarang tanggal 15. Jadi ini habis record langsung gue edit nanti. Terus sorenya gue upload gitu. Apa ya? Gue bakal nemenin lo kurang lebih selama 15 menit dengan cerita tentang geng gue. Jadi gue bakal nyeritain tentang geng gue. Tapi sebelum itu gue bakal nyeritain kenapa sih gue pengen nyeritain tentang geng gue ini. Jadi ini langsung masuk ke sini nggak apa-apa ya? Langsung masuk ke ceritanya emang nggak apa-apa ya? Jadi gue kan punya temen namanya kan Okta. Nah si Okta ini semenjak kami lulus SMK itu kan dia kerja sama orang tuanya gitu kan. Jadi kayak ngebantu bisnis nasi padang orang tuanya gitulah. Nah kemarin nih dia bilang kalau dia tuh bakal kerja sendiri gitu. Dan ternyata tempat kerjanya itu ada di luar Pulau Jawa. Jadi dia bakal kerja di NTT. Dan ya itu jadi alasan kenapa gue pengen nyeritain geng gue yang sudah terpencar. Sebenarnya udah terpencar sejak lama sih. Gue di Wonogiri, terus si Okta yang mau keluar pulau ke NTT, terus 2 orang lagi ini juga mencar ya sekarang. Gitu. Nah sekarang gue langsung masuk ke cerita tentang geng gue awal mulanya. Kayaknya bakal lama sih kayaknya. Jadi ini tuh sebenarnya geng dari SMK kan. Pas masuk SMK ini kan gue bener-bener ketemu sama orang baru. Jadi nggak ada kenalan gitulah di kelas. Gue kan masuk TKJ. Nah awal mula gue kenal ini sama ini. Bentar, gue bakal ngasih tahu siapa temen di geng. Gue bakal ngasih tahu member geng gue dulu deh. Jadi geng gue ini ada 4 anak. Ada gua, ada Okta, ada Wisnu, sama Lihin. Nah udah nih 4 anak ini kan. Awal mulanya itu gua tuh kenal sama si Okta dulu. Jadi kayak itu pun cuma kayak kenal karena sempat ngobrol bentar gitulah. Pas kami mau nyari kelompok buat kemah gitu kan. Nah terus habis itu gue kan emang anaknya kan ya pendiam gitu kan, kalau di kelas jarang nimbrung gitulah sama anak-anak lain. Jadi gue kadang cuma diem aja di kelas gitu. Nah kebetulan waktu masuk SMK itu kan pas 2017 apa ya? Iya 2017 kayaknya. 17, 18, 19. Oh ya 2017. Di 2017 tuh kan lagi rame-ramenya AOV kan waktu itu kan. Nah gue main AOV. Terus ternyata di kelas gue ini si Wisnu tuh juga main AOV. Jadi ya itu gara-gara AOV kami berdua jadi kenal gitulah, jadi kenalan kan. Terus gue udah kenalan. Nah gue sama Wisnu ini udah deket kan. Nah Wisnu ini dia deket sama si Lihin. Udah kenal gitulah sebelum gue sama Wisnu kenalan. Terus si Lihin ini juga, Lihin kan duduknya sama si Okta. Dan BTW gue waktu 2017 itu kan udah kenal anime, cuma
kayak baru kenal dikit lah, kayak nggak separah sekarang lah. Nah si Okta nih waktu itu tuh dia udah wibu banget. Jadi si Okta ngeracunin si Lihin buat nonton anime kan. Terus Lihin keracunan, Lihin akhirnya kan jadi wibu juga kan. Nah terus itu juga nyebar sampai ke gua, jadi gua juga jadi wibu itu gara-gara si Okta sebenarnya. Bukan jadi wibu sih, jadi kayak suka nontonin anime lah gitu. Nah udah tuh kan, udah sebenarnya nggak ada kata-kata geng sih sebenarnya. Cuma ya emang kami semenjak saling kenal itu tuh jadi sering ngumpul bareng kan, berempat anak ini. Kayak pas pulang bareng sering ngumpul dulu, nongkrong dulu di Alfa lah apa di warung lah gitu. Terus ya gitulah. Itu kan pas kelas 1. Nah pas kelas 2 ini kayak udah mulai solid gitu kan. solid kayak udah mulai deket gitu kan, deket banget lah, kayak udah bro banget lah, udah jadi teman deket gitu lah. Terus kami biasanya tuh sehabis pulang tuh semenjak kelas 2 ini selalu ngumpul di rumahnya si Lihin. Jadi rumahnya si Lihin ini jadi base camp gitu. Sampai sekarang pun masih jadi base camp. Jadi kalau semisal kami mau ngumpul atau mau nginep gitu, nginepnya di rumah si Lihin. Udah deh gitu awal mulanya. Wah 5 menit ding. BTW ini gue sambil ngopi. Oh 7 menit ya. Nanti di cut juga sih. Nah terus awal mulanya kan udah nih. Habis itu ya udahlah gue habis itu ya gitulah, udah kayak solid gitu kan, udah jadi geng gitu lah. Terus habis lulus kan gua kan ngampus kan, masuk kuliah gitu kan. Awal mula terpencak itu mulai dari gua sih sebenarnya. Jadi awalnya itu gua ngampus di Wonogiri, rumah gua kan di Cilacap tuh. Di Cilacap lah pokoknya. Yang pertama kali mencak tuh gua ke Wonogiri. Terus yang kedua itu si Lihin ini dia kerja di Cikarang gitu. Dia ngikut kakaknya di sana lah, di pabrik. Nah terus si Wisnu sama Okta nih, mereka tuh masih stay di desa gitu kan, di tempat gua gitu. Kayak ya mereka kerja di sana gitulah. Si Wisnu nggak kerja sih sebenarnya, jadi kayak ngebantuin orang tuanya gitu di rumah. Dan itu berarti gue kan lulus tahun 2020. Terus gue juga mulai kuliah kan 2020 juga kan. Jadi gue mulai mencak itu di tahun 2020. Silihin juga di tahun 2020. Sekarang udah tahun 2022. Jadi si Okta itu kalau jadi rumah itu udah hampir 2 tahun sih. Dan besok dia bakal kerja di luar pulau, di NTT, di Kupang katanya. Dan ya dia bakal susah sih buat balik ke sini lagi, ke Cilacap, ke rumah. Nggak di sini sih, ya maksudnya ke Pulau Jawa lah anjing. Kayak katanya ada minimal buat balik itu, minimal harus kerja dulu selama setahun gitu, baru boleh balik gitu katanya. Cuma ya nggak tahu besok kayak gimana. Dan sekarang pun si Okta kan sekarang kan lagi nunggu di Bekasi tuh katanya kan. Dia berangkat ke NTT tuh 2 hari lagi lah katanya sih. Tapi dan sekarang si Wisnu sama Lihin tuh udah nggak di Cilacap lagi. Mereka juga kemarin waktu hari 3 hari yang lalu lah kayaknya, mereka itu kerja di Bandung katanya. Jadi ya sekarang di Cilacap udah nggak ada siapa-siapa lagi. Geng gue ini udah bener-bener terpencar. Besok kalau misalnya gue balik ke Cilacap ya nggak ada teman lagi sih, nggak ada siapa-siapa sih.
Cuma ya kami berempat ini masih sering inilah kayak kontakan gitu kayak mabar. Terus juga gua kan ada bikin server Discord gitu kan. Dan itu juga isinya ada FL Facebook gua. Banyak lah. Kebanyakan dari luar pulau sih, dan itu kami itu udah kayak bro banget, itu lah udah kayak solid. Gue juga bakal cerita tentang server gue sih kayaknya, pengen sih. Soalnya apa ya, kayak bentar gue nyeruput kopi dulu. Soalnya awal mula gue bikin server Discord itu kan emang ditujukan buat orang yang emang kesepian gitu kan. Nah jadi gue bikin server di Discord ya buat orang-orang yang kesepian itu, buat ngobrol, kayak buat asik-asikan juga sih sebenarnya, buat mabar gitu kan. Awalnya tuh yang join tuh dikit, nah terus tiba-tiba nggak berselang lama itu mulai rame kan yang join. Ya waktu awal-awal tuh emang rame banget sih. 2 bulan 3 bulan itu server DC gue itu rame banget. Kayak hampir ada 50 orang yang sering aktif gitu di server gue. Sekarang udah sepi sih, tapi ya masih ada beberapa lah yang sering chatan juga. Kadang kalau malam tuh sering voice gitu. Dan kan mulai sepi kan karena emang pada sibuk sama dunianya sendiri kan. Ada yang kerja juga. Gue juga ngampus, kadang kalau malam ketiduran gak sempet on juga. Terus sempet ada satu temen Discord gue ini yang curhat di Discord. Jadi kan gue kan bikin channel buat curhat gitu kan. Katanya dia itu kangen sama server gue yang dulu, server kami yang dulu. Server gue kan namanya kan Nakama. Katanya dia kangen sama Nakama yang dulu gitu. Dulu tuh dia tuh kalau misalnya lagi nggak mood, lagi bad mood atau lagi ada masalah di real life, ya dia bakal kabur ke Discord, ke server gue ini, ke server kami, server Nakama. Karena ya emang orang-orang di Nakama ini emang anjing-anjing semua. Asli. Orang-orangnya ini brengsek semua, tapi ya emang sama-sama brengsek, jadi ya asik-asik aja. Kayak kadang ngerasis bareng lah, atau ngobrolin tentang apalah gitu, tentang hal random aja diobrolin. Ada satu anak namanya, gue manggil dia Bang Pempek karena dia kan dari Palembang kan asalnya. Nah dia ini pokoknya yang paling inilah, yang paling apa, yang paling sering dibecandain di Discord. Dan dia juga sering termasuk yang paling aktif sih di Discord. Jadi kayak sering ngechat gitu. Ya gitulah. Di server gue ini juga udah banyak kenangan sih. Soalnya di bulan September ini udah mau setahun ini. Gue kan bikin, kalau nggak salah itu bulan September tanggal berapa gitu tahun kemarin. Wah, dari bahas geng sampai masuk ke pembahasan Discord, gila. Dari cerita tentang geng terus bisa-bisanya nyambung ke cerita Discord. Terus oh iya, gua kan jadi ini kan minggu kedua gua kuliah. Nah minggu kemarin itu kan masih pembahasan RPS gitu kan di setiap dosen gitu. Terus ada satu dosen killer yang nyindir rambut gua. Jadi rambut gua kan kemarin tuh masih gondrong sama disemir gitu kan. Gua ada sih videonya, cuma nggak gua masukin deh. Pokoknya rambut gua panjang lah sampai seleher gitu lah. Dan itu udah disemir juga.
terus kemarin disindir, terus ya mau nggak mau gue cukur. Jadi sekarang rambut gue udah pendek. Dan ini nih cukurannya nih kayak anjing banget. Asli gue setiap cukur ini nggak pernah ngerasa puas deh. Pernah sekali doang kemarin waktu bulan Februari kemarin, waktu awal-awal mau tatap muka itu kan gue kan cukur dulu karena gue kira rambut gue nggak boleh panjang gitu kan. Kalau peraturan dulu kan masih boleh panjang, sama di semir tuh nggak ada masalah lah, nggak ada aturannya gitu. Nah ini nih sekarang nih peraturan baru, jadi nggak boleh panjang, harus rapih dan tidak menggunakan cat berwarna katanya gitu. Bleh, tai anjing. Tapi setelah gue pikir-pikir, setelah gue lihat-lihat, cukurannya lumayan bagus sih sebenarnya. Kayak keren aja gitu, keren bagi gue sih. Besok lah gue pakai facecam. Dan ini juga rambut gue masih ada sisa semir dulu sih, nggak gue hitamin, cuma gue cukur doang, bodo amat lah. Kayaknya ada beberapa hal yang perlu gue koreksi sih di video ini, di podcast di Tepos kali ini. Kayaknya gue ini kalau ngomong nih kayak artikulasi sama intonasi gue ini masih kurang gitu. Aduh, masih banyak yang perlu gue perbaiki sih. Oh iya, gue pengen bahas soal musik. Jadi tanggal 9 kemarin, kayak yang udah gue bilang di podcast sebelumnya, itu band favorit gue One Ok Rock baru ngeluarin album baru kan. Dan itu lagu di album terbarunya itu wah gila, bagus banget, perfect pokoknya. Jadi mood tersendiri lah pokoknya. Hari-hari gue dengerinnya lagu di album baru itu, terus liriknya itu banyak yang bagus anjir. Besok deh kayaknya di Tepos selanjutnya gue bakal ngomongin soal album barunya itu, sama ngomongin soal band favorit gue, penyanyi favorit gue mungkin. Pokoknya yang berhubungan sama musik lah, sama lagu. Haha, itu buat next episode. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini hari Kamis. Dan besok gua balik ke Cilacap BTW. Jadi dari Wonogiri ke Cilacap ini 7 jam. Besok gua berangkat dari sini ini habis ngampus sekitar jam 12-an sih kayaknya. Kayaknya ya kalau nggak mundur. Jadi gua berangkat ya nyampe rumah kayaknya jam 7 malaman sih kayaknya, 7 atau jam 8 malam kayaknya. Sambil nyeruput kopi ya kan. Kayaknya gue tadi ceritanya kurang jelas deh soal geng gue ini. pengen gue ulangin, tapi cuma pengen gue ulangin lagi sih, cuma udah males. Bukan males sih, kayak bingung gue mau mulai dari mana sebenarnya. Kalau mau cerita tuh kadang bingung mau mulai dari mana. Tapi gue tahu geng gue ini emang nggak nonton video gue kan, nggak ngikutin gue. Tapi mereka nge-subs gue sih, tahu sih. Cuma ya gue berharap yang terbaik buat mereka lah. Good luck deh buat mereka. Terutama si Okta yang mau keluar pulau. Dan kami ini udah bikin rencana buat touring, karena kami kan emang sebenarnya nih suka touring gitu kan, suka jalan-jalan gitulah. Dan kami merencanakan buat touring di tahun 2024 bulan Agustus tanggal 7.
Ini sampai gua bikin countdownnya di kalender. Masih 692 hari lagi. Moga aja terwujud sih. Moga aja tercapai sih. Dan kami rencananya mau touring keliling Jawa. Bener-bener keliling Jawa. Jadi di 2024 nih kayaknya gue kan udah wisuda ya kayaknya. Moga aja udah sih. Harusnya sih udah sih 2024. Ya nggak tahu deh, lihat besok deh. Jadi gitu aja tepos kali ini, tepos episode ke-7. Dan ini juga udah lebih dari 15 menit sih, udah bagus. Gua Takafalazes, have a nice dream as always, and salah anjir. Anjing, closing lupa terus. Jadi gitu aja tepos kali ini, tepos episode ke-7. Gua Takafalazes, have a nice dream as always. See ya and good night and see ya.